ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SLBA Negeri 3 Martapura, Bapak Haji Fauzul Azim MPD. Yang saya hormati Katas SLBA Negeri 3 Martapura, Bapak Yunas Chandra Alfian SE. Yang saya hormati Kepala Sekolah SLBN 1 Muara Teweh atau yang mewakili. Baik, kita akan bersama-sama memasuki acara inti studi tiru kita hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan bismillah. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Rian Hidayat SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di SLBA Negeri 3 Martapura. Selamat datang ibu-ibu dari SLB Negeri 1 Muara Teweh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Saya guru kelas 12 di sini. Kebetulan saya diamani untuk menjadi ketua panitianya, Bu. Izin untuk melaporkan Bapak. Untuk kesiapan pelaksanaan studi tiru pada hari ini, tadi kan terbagi atas dua kegiatan, yaitu kegiatan yang di luar yang sudah masuk ke kelas-kelas. Kemudian kita ada kegiatan di sini tentang pemaparan dari guru-guru. Untuk kegiatan yang di ruangan ini akan kita segera laksanakan. Setelah ini memperkenalkan paparan dari guru-guru kami terkait administrasi dan kelengkapan lainnya pada sekolah penggerak. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sambutan yang kami laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SLB 1 Muara Teweh atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk Kepala Sekolah SLBN Negeri 3 Martapura beserta Dewan Guru dan juga tenaga pendidik. Mohon izin Pak, terima kasih kami sudah diizinkan atau diperbolehkan untuk mengadakan studi banding yang pertama kali di sekolah Bapak, dan ini pun studi banding atau studi tiru pertama kali untuk sekolah kami. Nah, yang dimana kemarin itu kan kami beranggotakan 10 Pak, wakal-wakal dan juga beserta tim kurikulum. Berhubung Kepala Sekolah Ibu Yayu ada acara dadakan Pak, ada undangan ke Dinas Provinsi. Nah, jadi beliau tidak bisa hadir. Jadi saya diwakilkan, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sin Mulyani. Saya wakasih kurikulum. Nah, di sini ada beserta tim saya di kurikulum Pak. Perkenalkan, yang pertama Bu Jianis Fatmawati SPD. Beliau alumni dari PLB Unlam. Dan yang kedua Ibu Isti Komah SPD, alumni dari PLB Unlam juga. Dan yang ketiga Ibu Sri Widayani. Ibu Sri Widayani itu bukan tim ya. Ini beliau jadi wakil humas. Nah, tapi timnya tidak berangkat Pak, hanya beliau aja.
Dan di sebelah beliau yang ini itu Ibu Elia. Mereka juga beliau alumni PLB Unlam. Terus yang di sebelahnya lagi itu Ibu Sylvia, bagian wakil kesiswaan Pak. Nah, di sebelahnya lagi Ibu yang paling belakang itu tim dari kurikulum Ibu Utari. Beliau alumni dari PLB Unlam. Nah, sedangkan saya sendiri Pak, saya bukan dari PLB ya Pak ya. Di sini saya juga sama-sama belajar. Saya berasal dari, kebetulan jurusan saya bimbingan konseling. Ya, saya bersekolah dari asalnya mutasi dari umum ke PLB, ke SLB. Nah, tujuan kami datang ke sekolah Bapak ini Pak, ingin mengetahui seberapa jauh IKM yang sudah ada di sekolah Bapak di SLBN Negeri 3 Martapura ini Pak. Jadi tujuan kami selain untuk mengetahui tentang pembelajaran, juga pengadministrasian mulai dari kurikulum sampai sapras dan kesiswaan. Selama ini di sekolah kami itu masih menggunakan kurikulum mandiri berbagi. Ini masih mandiri belajar. Iya. Jadi masih campuran sama K13 Pak. Ya, nah maksud dari kami itu ingin belajar karena sekolah SLB Negeri 3 ini kan sudah sekolah penggerak Pak. Nah jadi kami ingin mencontoh sekolah dari SLB tersebut dari tempat Bapak. Jadi ya kami mohon bantuan dari ibu-ibu semua, dari tenaga pendidiknya ataupun dari tenaga TU, tenaga usaha. Mohon kami dibimbing karena kami dari Muara Tewe dengan cukup perjalanan yang ya melelahkan lah, dari jam 7 pagi sampai sini jam 9 malam Pak. Oleh karena kendala di jalan kan ada perbaikan jembatan jadi macet, terus hujan seharian. Nah itulah Pak. Di kali itu kami kalau untuk ya kami bersenang hati kalau Bapak sama rekan-rekan yang ada di sini bisa bersilaturahmi ke sekolah kami di Muara Tewe Pak. Karena di SLB itu kan per Kabupaten Muara Tewe, dan cuma ada satu sekolah, yaitu sekolah SLB Negeri 1 Muara Tewe Pak, yang peserta didiknya berjumlahkan 60 siswa, dan kebanyakan autis sama hiper tunagrahita. Kalau low visionnya cuma 1. Nah, kalau tenaga pendidiknya kami sama TU dan stafnya itu berjumlahkan 28 orang. Kami berjumlah semuanya ini perempuan, laki-lakinya cuma 2, tiga dan yang satunya itu alumni dari sekolahan kami sendiri Pak. Iya. Semoga dengan ada acara ini kami bisa berjalan dengan lancar, atau masalah administrasinya kayak gitu Pak. Dah, sekian dan terima kasih. Oke. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SLBA Negeri 3 Martapura sekaligus penyerahan cendramata kepada Bapak Haji Fauzul Azim MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rombongan dari SLB Negeri 1 Muara Tewe. Saya ucapkan selamat datang di Martapura sama di Banjarbaru ya, karena lokasi kami itu di perbatasan Martapura dengan Banjarbaru gitu kan, untuk di perbatasan itu. Kalau di Martapura kita tidak bisa melihat mall tuh.
Mallnya punya Banjarbaru, walaupun lokasinya lebih dekat gitu ya, istilahnya pas di mall. Nah, yang kami hormati Bapak Yunas selaku Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, Bapak-Bapak Ibu Guru, Tenaga Administrasi SLBA Negeri 3 Martapura. SLBA Negeri 3 Martapura itu sejarahnya panjang. Ini kalau dilihat, kalau negerinya baru, kalau SLB-nya itu sudah lama. SLB ini awalnya namanya SLB Fajar Harapan, sama kayak pantinya Fajar Harapan. Itu mulai ada sejak tahun 1962. Ya, seiring dengan berdirinya panti. Ya, kenapa ada? Karena panti itu melayani, istilahnya di panti itu klien, ya, klien disabilitas netra waktu itu. Ya, pesertanya ada yang usia sekolah. Nah, akhirnya orang dalam dari dinas sosial itu ya seadanya membuat pelayanan sekolah gitu. Nah, itu sampai berkembang. Nah, saya ini orang pertama dari dinas pendidikan ditaruh di sini gitu. Mulai CPNS bingung loh masuk di dinas sosial gitu. Ada sekolahnya, taruh saya benahi supaya jadi seperti sekolah gitu kan. Mulai dibenahi, mulai membentuk istilahnya yayasan. Yayasannya ya orang-orang di dalam sini aja gitu, yang penting memenuhi kriteria sekolah itu bagaimana gitu kan, membentuk yayasan, terus mengolah akte pendirian dari notaris dan sebagainya. Nah, seiring waktu mulai awalnya di layanan hanya SDLB, baru meningkat ke SMPLB sampai ke SMALB. Nah, itu tahun adanya Undang-Undang 2014 SLB, SMA, SMK kewenangannya ke provinsi. Nah, mulai dari situ terus ASN yang ada tidak boleh lagi diinduknya di sekolah swasta. Nah, berimbas ke sini ke SLB Fajar Harapan. Nah, kami semua yang PNS 4 di SK-kan ke SLB Negeri 1 Martapura. Jadi itu lokasinya 5 kilo dari sini. Jadi waktu itu kayak apa ini nasibnya yang di sini gitu kan. Nah, akhirnya kami semua ke dinas minta diperbantukan, ya, diperbantukan ke sini. Nah, disetujui, diperbantukan. Jadi induknya ke SLB 1 Martapura, tugas utamanya di sini, sehingga SLBA Fajar Harapan itu nggak jadi gulung tikar gitu kan, masih bisa bertahan. Nah, dengan itu kebetulan saya ini ketua FKKS Diksus Kalsel itu seumur-umur gitu loh, gak ada yang mau ganti gitu kan. Saya sudah minta diganti itu gak ada yang mau gitu ya. Ya sudah, dengan itu saya mengadakan pendekatan dengan dinas provinsi. Bagaimana ini nasib, karena tidak hanya di Fajar Harapan aja yang kalau itu diteruskan bisa kolek yang swasta. Nah, akhirnya diskusi dengan kepala dinas, dikasih solusi, dinegerikan aja. Nah, kami seluruh Kalsel kami bawa diskusi untuk penegrian. Nah, nasibnya sekolah swasta yang ada itu, yang di kabupaten kota itu dulu itu kan kena impres, jadi ada SDLB negeri kan itu. Nah, SDLB negeri, siswanya lulus, dia mendirikan SMP LB swasta, SMA LB swasta. Nah, yang di kabupaten kota yang tadi itu akhirnya lebur dulu jadi SLB. Jadi di Kalsel gabung jadi SLB,
itu jadi negeri, SLB negeri apa gitu, SLB negeri Tabalong misalnya yang dekat dengan Kaltim, yang Kalteng SLB ya Tabalong juga dekat SLB negeri Amunte gitu, dekat Amunte. Yang swasta tadi ikut diusulkan negeri, syaratnya satu tadi, swasta harus ada kontribusi ke negara. Kontribusinya apa? Sarana prasarana, gedung, tanah, nah itu yang harus dilibatkan. Nah, dari situ alhamdulillah 90% yang swasta di Kalsel jadi negeri. Nah itu ya alhamdulillah, jadi terus berlanjut. Nah, yang tidak jadi negeri itu yang yayasannya tidak mau menghibahkan tanah dan bangunan, jadi pemerintah provinsi nggak mau gitu, itu syarat utama. Di sini untungnya itu nggak dilihat luasnya gitu, ada hibahnya. Kalau di sini kan hanya 350 meter ini. Itu di ACC saja alhamdulillah selamat gitu. Alasannya apa? Kami masukkan juga nota perjanjian ya, MOU antara sekolah dengan panti, bahwa sekolah ini menggunakan fasilitas panti yang ada 1/4 hektar itu tadi. Nah, jadinya ini jadi kisah ruangan ini yang menyelamatkan SLB yang dahulunya Pajak Harapan jadi SLB Negeri 3 Martapura. Jadi kalau tamu bingung ruangannya di belakang, ya memang itu yang depan batas tembok yang dibobol tadi itu punya dinas sosial. Ruangan kelas semuanya fasilitas itu juga punya dinas sosial. Tapi untungnya ya kan sejarah tadi yang berkecimpung di yayasan orang panti juga yang ngajar waktu itu sebelum ada guru, semua pegawai panti ikut terlibat mengajar gitu. Nah itu dengan adanya kisah kedekatan tadi sampai sekarang, nah mulai dari saya 1 orang dan sekarang sudah ada 23 orang ya, tenaga guru dan tenaga administrasi bisa masuk, dan sedikit demi sedikit, dan tahun ini full sudah 100% tidak ada orang dinas sosial yang masih kami mintakan untuk membantu gitu. Jadi karena dari pemerintah sudah alhamdulillah mencukupi walaupun belum 100% untuk tenaga kependidikan dan administrasi. Nah itu kisahnya. Terus kena COVID. Nah ini masuk COVID ya, pembelajaran daring semua. Terus menterinya ganti menteri yang e-commerce ya. Menteri yang anom. Nah itu mau nggak mau gitu. Nah muncullah program sekolah penggerak. Nah sekolah penggerak ini ada angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan 3. Setelah itu tidak ada habis. Karena apa? Kebijakan menteri dibukalah IKM mandiri. Nah, IKM mandiri ini kayaknya mengurangi kos pemerintah gitu kan. Kalau sekolah penggerak mungkin biayanya lebih besar karena harus ada pendampingan. Nah, terus semua yang masuk melaksanakan kurikulum merdeka wajib dikasih pos kinerja kan, itu POSP kinerja. Nah kalau sekolah penggerak kemarin 1, 2, 3 selesai itu pasti dapat POSP atau pos kinerja. Nah ini yang IKM ini ya mudah-mudahan 1 Muara Ewe dapat pos kinerja ya. Nah alhamdulillah itu, karena itu pos reguler ya. Yang IKM masuk nggak pos kinerja, pos prestasi? Nah itu, nah ini mudah-mudahan tahun depan harus dapat gitu ya, sehingga bisa agak sedikit membantu gitu. Nah karena tadi kuotanya sedikit, yang IKM yang banyak. Nah itu di Kalsel ini sekolah penggeraknya yang dari SLB 3 sekolah, 3 sekolah. Yang angkatan pertama itu saya memang nggak mau daftar
dimarahi oleh provinsi. Kenapa ya? KKS sekolahnya nggak daftar, yang daftar dari Kota Baru jauh di sana, satu SLB Kota Baru. Jadi SLB pertama sekolah penggerak angkatan ke-1. Baru tahun berikut, tahun kedua ini ada pendaftaran wajib. Nah, saya ikuti pendaftaran, diam-diam sama guru. Setelah lolos baru seleksi, baru ngomong ke guru-gurunya gitu. Ini ada ini, nanti risikonya jadi nggak ada santai, ya kan? Sekolah bergerak keras gitu. Akhirnya alhamdulillah lulus 2 sekolah, SLBA Negeri 3 Martapura ini sama SLB Negeri Pelambuhan yang di Banjarmasin. Nah, keuntungan sekolah penggerak itu didampingi oleh fasilitator. Kami dua fasilitator. Di awal itu fasilitator dari Kalteng tadi, Sampit ya Pak Datuk ya. Dari Pak Supaini, pengawas SMA di Sampit, tapi hanya ketemunya di dalam laptop, ya, yaitu belum sempat beliau ke sini. Terus ada kebijakan fasilitatornya harus satu provinsi. Akhirnya kami diganti oleh fasilitator pengawas PLB Kalsel, Ibu Haja Ratna Juwitarini itu jadi fasilitator kami. Nah, perjalanan sampai baru memahami, oh begini kurikulum merdeka yang diterapkan itu kurang lebih 1 tahun baru kami bisa move on dari kurikulum 2013 itu ya Ibu. Jadi tidak langsung kayak balik tangan cepat gitu, enggak, pelan-pelan gitu. Nah itu dicoba pembelajarannya bagaimana, pelan-pelan, masih kayak 2013 nggak apa-apa gitu kan, namanya proses. Lalu kurikulum menginjak ke tahun kedua, alhamdulillah tahun kedua mudah-mudahan sudah semuanya sudah bertahu kurikulum merdeka. Nah, ini penyusunan, ini intinya administrasi dari sini ini ada perbedaan ya. Yang pertama yang sederhana ini tahun pertama KUSP kami menyusunnya bagaimana, terus tahun kedua baru sudah agak memahami. Ini yang sapu coklat ini ada, ini KUSP, ada P5-nya. Nah ini bukan bersombong. Di awal tahun pelajaran yang pertama ditandatangani oleh kepala dinas, disahkan. Sekolah lain baru 1-2 bulan kemudian baru kalau nggak dipaksa itu baru ngumpul ke dinas untuk semuanya harus sudah selesai dokumennya. Gitu. Terus untuk modul ajar masing-masing guru sudah kami tekankan. Di sini hanya contohnya, masing-masing guru punya file, ya, punya filenya, bagaimana mengajarnya, nah, bagaimana proses. Nah, di sini di 1 tahun pertama guru masih misalnya belum begitu narsis. Narsisnya apa? Semua kegiatan harus divideokan, difoto, itu guru masih malu-malu kayaknya itu. Nah, itu dipaksa. Nah, semua pembelajarannya harus divideokan dan sebagainya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai ya. Ya, narsisnya itu Bapak. Semuanya harus, apalagi sekarang sudah diwajibkan di BNN. Kuncinya itu apapun sederhana, nggak perlu program mulu-mulu, sederhana kita lakukan dengan anak. Ada efeknya sedikit, kita fotokan, kita videokan, kita bahas. Nah di sini saat ini alhamdulillah yang rohnya itu komunitas belajar. Nah, komunitas belajar waktu itu sekolah lain masih diam-diam, kami yang angkatan kedua ini daftar di BNN. Jadi komunitas belajarnya waktu itu syaratnya masih mudah, jadi kan daftar masuk di situ. Nah sekarang mau daftar komunitas belajar di BNN itu susahnya setengah mati, persyaratannya banyak. Nah silakan, tapi yang wajib komunitas belajar di dalam sekolah. Nah di situ ya, kami mencoba tombelnya, nanti bisa itu Bapak teman-teman untuk dikasih linknya.
kayak apa sih komunitas belajar sekolah sini gitu. Nah itu perambahan pertama di dalam sekolah, terus sekarang mulai ke antar sekolah gitu. Nah antar sekolah kami banyak bergeraknya di pengibasannya di daring banget. Daring karena lokasinya agak jauh gitu. Ya alhamdulillah kami malah daring peta Tanjung mana-mana kesini lewat gini kan lebih apa ya, lebih efisien gitu kan. Nah, tanya mulai apa, nah pelopornya Pak Teguh itu koordinator. Nah di sini sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, kuncinya itu harus buat tim komite pembelajar sekolah. Itu tim itu yang menggerakkan semua yang ada di sekolah, itu harus punya tim inti itu. Nah, keuntungan sekolah penggerak kemarin itu, tim komite pembelajaran itu didiklat selama 3 bulan. Nah, itu tentang kurikulum merdeka. Apa yang sampai dapat sertifikat, sampai bagaimana sih menyusun KOSP-nya, menyusun modul, dimulai dari apa. Nah itu nanti bisa diceritakan oleh Bapak Ibu yang ada di SLBA nanti di Laburan, bagaimana waktu itu daring 3 bulan dengan daring, habis selesai pelatihan blank juga apa yang mau dikerjakan karena daring semua, jadi bingung. Untung tahun belum sampai tahun 2 hasilnya diganti, bisa luring. Nah dari situlah mulai oh ini kurikulum. Nah mulai dari situ sampai tahun kedua ini bapaknya. Nah itu terus dengan pertambahan, alhamdulillah dalam perjalanan kami kedatangan dapat kepala tenaga administrasi. Alhamdulillah itu yang membantu kepala tenaga administrasi. Terus tambahan P3K. Nah tambahan P3K dari guru yang ada di sini dan ada yang dari luar gitu. Nah, itu tambahan P3K dari luar, ada 2 guru pendidikan khusus sama guru agama. Jadi guru agama kuotanya 2 di sini, semuanya terpenuhi sekarang. Satunya dari sini, bekas siswa sini, Pak Abdurrahman, yaitu Vision. Nah itu jadi guru kontrak sampai itu karena di sini. Terus disusul oleh adik kelasnya Pak Entiani yang ahli musik itu, yang ahli tadi pantai sekarang itu masuk jadi guru kontrak, jadi akhirnya lulus P3K. Terus ada tambahan guru-guru baru di sini. Nah tambahannya itu mudah punya keahlian lain gitu kan, yang dibutuhkan di sekolah penggerak. Ya di sini keahlian, ada keahlian IT, ada keahlian musik dan sebagainya. Nah itu yang mendorong SLBA ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampai tahun ketiga. Habis itu sudah berdiri sendiri, sudah habis 3 tahun gitu. Nah itu mulai dari bagaimana nanti administrasinya, ya, proses pembelajaran di kelas. Nah proses pembelajaran di kelas ini sekarang tidak dikejar-kejar oleh target kurikulum, tapi sesuai dengan kemampuan anak-anak itu, berpihak pada anak, yang karakteristik anak, berdiferensiasi. Nah itu diterapkan. Nah itu mungkin yang pembelajaran kelas yang banyak salah penerapan di sekolah penggerak sendiri maupun IKM itu yang P5-nya. Nah, P5 di kantor sendiri, sampai saya beranikan mengingatkan teman-teman, P5 itu intinya bukan ngejar produk, tapi prosesnya gitu ya. Nah selama ini adanya pameran hasil karya, yang dipamerkan ada jual kritik, ada jual amplang. Nah itu ternyata oleh DGP dan Direktorat PMPK itu efeknya banyak salahnya. Kalau sudah produk itu nanti ke kemitraan kita usaha.
Jadi kolaborasi kewirausahaan dengan P5 hasilnya itu. Yang dipamerkan itu sebenarnya harusnya prosesnya. Nah, prosesnya terus selama ini bersaing, berbondong-bondong pameran di gedung apa, di tingkat kabupaten. Padahal tidak itu. Pameran di kelas saja jadi gitu. Yang melihat orang sekitarnya, walimu dan sebagainya itu. Kami malah nggak pernah ikut yang promosi-promosi itu. Ya kami panen hasil karya anak di aula, di 5 tahun kemarin itu di emperan kelas. Nah itu disaksikan oleh panti dan seluruh guru dan orang tua yang sempat ke sini yang dekat-dekat itu. Nah itu menyaksikannya di situ. Nah P5-nya seperti yang dilihat dari itu, tahun pertama ada 2 yang beda, yaitu yang berkaitan dengan internet. Nah tunanetra kami dorong internetnya. Nah karena kami salah satunya digitalisasi. Nah digitalisasi kemarin inovasi yang terbaru itu absensi siswa. Jadi absensi siswa itu gurunya tinggal klik barcode-nya di kartu siswa itu. Nah, jadi itu sudah masuk. Nah, kami coba itu. Jadi karena gurunya juga absensi lewat si aktif itu, lewat di Kalsel ada lewat aktif, ada lewat fingerprint. Nah, itu. Muridnya kami juga coba ke situ. Nah, di situ terus P5-nya tetap berjalan. Nanti silahkan mana yang bisa diambil untuk studi tiru dari Muara TV, mana yang jelek-jelek jangan dibawa ke sana gitu ya, yang baiknya aja gitu. Nah, itu penjelasan ringkas kami. Nanti masing-masing guru yang sudah dikoordinasikan bisa menjelaskan di situ. Demikian, mudah-mudahan ada nanti yang bisa ditiru gitu ya dari sekolah kami untuk di Santun Muara TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata dari SLBA Negeri 3 Martapura kepada SLBN 1 Muara Tewe. Ya, sama-sama. Makasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Ini di pickupnya ada bingkisan untuk sekolah Oke. Bapak. Oke. Ini satu lagi Pak. Waduh, kok Nah kalau ini hasil dari karya Anak-anak, anak-anak SLB 1 Muara Tewe. iya, terima kasih. Nah, ini kalau ini pamerannya itu ini pameran kewirausahaan, terus pameran P5-nya proses anaknya. Nah, itu nanti mudah-mudahan jangan salah gitu. Ini yang banyak salah. Jadi yang ditampilkan video proses anak membuat, ini penanamannya, ini nah hasilnya kewirausahaannya. Nah, kemarin di Kalsel aja salah, kabitnya segala, aku borong produk P5-nya, aduh gitu. Harusnya prosesnya Iya, Pak, ya. prosesnya. Apa nama batik? Batik jumput Batik Pak. jumput, oh ya, kalau Kalsel Sasirangan ya. Sambil menikmati snack yang telah disediakan, acara selanjutnya ialah penyampaian tentang profil sekolah penggerak SLBA Negeri 3 Martapura yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Imam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, rahmat, hidayah dan nikmatnya kita dapat berjumpa. Ini perjumpaan yang sangat menggembirakan, merupakan kehormatan bagi kami. Kami merasa tersanjung saudara-saudara kami dari Kalimantan Tengah, dari Muara Tewe berkenan untuk menyambangi kami, melihat tempat kami yang sederhana ini. Semoga kita semua bisa saling menginspirasi. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sekalian pada sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Selamat datang ibu-ibu dari SLB Negeri 1 Muara Tewe, dan kami juga mengucapkan selamat dan berbahagia atas pelantikan kepala sekolahnya. Semoga lancar dan menambah kemajuan bagi SLB Negeri 1 Muara Tewe. Amin. Sekelumit tentang sekolah penggerak tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dari CP itu tinggal kita pilah menjadi TP-TP. Nah, kata kuncinya TP itu yaitu Sebelumnya saya mau tanya, di sini ada yang merangkap jadi operator nggak? Ada yang merangkap jadi operator? Amin. Terus sudah pernah tahu tentang rapot rapot nggak, Bu? Belum. Nah, rapot ini terutama operator ya. Nah, bagaimana caranya? Aeroport ini ada dua penggunaannya. Satu yang digunakan oleh admin, dan yang satu digunakan oleh guru. Ini alurnya seperti ini. Ini yang digunakan oleh admin. Nah, ini yang digunakan admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini perkenalkan, nama saya Anas Setiawan. Mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu guru dari SLB Negeri 1 Muara Tewe. Saya salah satu pengajar di SLB Negeri 3 Martapura, mengajar di kelas 8. Nah, hari ini berbincang bersama saja karena saya juga masih belajar untuk menyampaikan ini. Nanti teknis yang lain sebagainya nanti juga akan turun Bapak Ibu yang lain. Hari ini saya menyampaikan tentang P5. Oke, kemudian sebelum lanjut yang lain, kita sebenarnya videonya satunya, tapi nggak apa, kita nonton video dulu. Nah, tadi salah satu modul yang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.